Pernahkah engkau duduk dalam keheningan malam, lalu tiba-tiba hatimu bergetar hanya karena satu kata, Hu Allah. Kata ini sederhana, tetapi mengandung samudera makna yang tidak akan pernah habis dijelaskan. Hu Allah adalah panggilan para pecinta, bisikan para arif, nyanyian jiwa yang rindu, dan doa tanpa suara yang hanya dimengerti hati. Saat lidah mengucapkannya, sebenarnya bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi seluruh jiwa sedang dipanggil untuk hadir. Hu berarti dia, Allah berarti Sang Maha. Maka ketika engkau menyebut Hu Allah, engkau sedang mengarahkan seluruh hidupmu kepada Dia yang tak terlihat oleh mata, namun selalu nyata dalam rasa. Ada orang yang hidupnya penuh keramaian tetapi hatinya kosong. Ada orang yang sibuk mengejar dunia tetapi batinnya kering. Mereka bertanya-tanya, di mana sumber ketenangan, di mana cahaya yang bisa mengisi jiwa yang hampa? Jawabannya sesederhana dua kata ini, Hu Allah. Zikir ini bukan hanya ucapan, ia adalah jalan pulang. Ia adalah jembatan antara hamba yang lemah dengan Tuhannya yang Maha Perkasa. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah kesempatan untuk mengingatnya. Ketika engkau menarik nafas, seakan-akan terdengar Hu. Ketika engkau menghembuskan nafas, seakan-akan keluar Allah. Nafasmu sendiri sejatinya sudah bertasbih sejak engkau dilahirkan. Hanya saja engkau lupa menyadarinya. Jiwa yang sadar akan hal ini akan selalu merasa ditemani. Tidak ada kesendirian, tidak ada sepi, karena bersama Hu Allah, engkau selalu dalam dekapan cintanya. Pernahkah engkau merasakan betapa ringan beban hidup ketika hati terus berzikir? Inilah rahasianya. Dunia penuh kegelisahan, tetapi kalimat Hu Allah adalah penawar yang paling mujarab. Ia bagaikan air yang memadamkan api, bagaikan embun yang menyejukkan tanah kering, bagaikan cahaya yang menyingkap gelap. Zikir ini tidak membutuhkan ribuan kata, cukup dua kata yang merangkum segalanya. Hu Allah, yang artinya Dialah Allah, satu-satunya tujuan sejati. Zikir ini telah dilantunkan oleh para nabi, diwariskan kepada para wali, dihidupkan oleh para pecinta. Mereka tidak pernah merasa cukup tanpa menyebutnya. Mereka tidak pernah letih mengulanginya. Karena semakin sering disebut, semakin kuat ikatan hati dengan Sang Pencipta. Dan semakin kuat ikatan itu, semakin tenang kehidupan seorang hamba. Jika engkau menyebut nama dunia, hatimu akan sibuk dengan dunia. Jika engkau menyebut nama manusia, hatimu akan sibuk dengan manusia. Tetapi jika engkau menyebut nama Allah, maka hatimu akan sibuk dengan Allah. Bukankah itu yang kita rindukan? Hati yang sibuk dengan Tuhannya, bukan sibuk dengan apa yang fana. Hu Allah adalah zikir pendek yang panjang artinya. Ia adalah doa singkat yang tak berujung. Ia adalah panggilan yang membuka pintu langit. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau seakan mengetuk pintu rahmat, pintu kasih sayang, pintu pengampunan. Dan ketahuilah, pintu Allah tidak pernah tertutup bagi hamba yang mengetuk dengan tulus. Cobalah engkau ulangi pelan-pelan Hu Allah. Rasakan getarannya dalam hati. Biarkan ia menembus dinding pikiranmu. Biarkan ia menenangkan gelombang resahmu. Semakin sering engkau ulangi, semakin lembut hatimu. Semakin lembut hatimu, semakin mudah ia menerima cahaya petunjuk. Dan ketika petunjuk itu masuk, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Banyak orang yang merasa hidupnya berat. Mereka mengeluh, mereka merasa tersesat, mereka kehilangan arah. Tetapi sedikit yang mau berhenti sejenak untuk kembali mengingat Allah. Padahal dengan menyebut Hu Allah, jalan yang gelap akan tampak bercahaya. Padahal dengan menyebut Hu Allah, hati yang resah akan terasa damai. Zikir ini sederhana tetapi bukan sembarang kata. Ia mengandung rahasia para sufi. Mereka menyebut Hu karena yakin bahwa Dia selalu ada. Mereka menyebut Allah karena yakin bahwa hanya Dia yang layak disembah. Maka ketika engkau menyebut Hu Allah, engkau sebenarnya sedang memadukan keyakinan dan cinta, pengakuan dan penghambaan. Hu Allah bukan hanya suara. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah denyut jantungmu. Ia adalah aliran darahmu. Ia adalah bisikan sunyi yang membuatmu tetap berdiri di tengah badai. Itulah sebabnya zikir ini tidak boleh berhenti. Selama engkau hidup, selama nafasmu masih berhembus, jadikanlah ia sahabat setia. Jika engkau takut, ucapkan Hu Allah. Jika engkau gelisah, ucapkan Hu Allah. Jika engkau merasa sendirian, ucapkan Hu Allah.
Jika engkau bingung menentukan arah, ucapkan Hu Allah. Maka lihatlah bagaimana ketenangan datang, bagaimana cahaya muncul, bagaimana hati menjadi lapang. Karena Allah tidak pernah jauh, Dialah yang selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Dan itulah makna terdalam dari Hu. Ia berarti Dia yang sangat dekat, meski tidak terlihat. Ia berarti Dia yang tidak bisa dijangkau pikiran, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Maka orang yang hatinya basah dengan zikir ini akan selalu merasakan kehadirannya. Saudaraku, jangan biarkan hidupmu hanya dipenuhi dunia. Dunia ini fana, sementara Allah kekal. Dunia ini menipu, sementara Allah adalah kebenaran. Dunia ini penuh resah, sementara Allah adalah sumber damai. Maka peganglah kalimat ini. Genggam erat-erat, jadikan ia bekal dalam perjalananmu, Hu Allah. Bayangkan engkau berdiri di tepi pantai, mendengar suara ombak yang tidak pernah berhenti datang silih berganti. Begitulah seharusnya zikir dalam hati, terus hadir, terus berulang, tidak pernah terputus, karena Allah selalu dekat. Ombak tidak pernah lelah memukul pantai, demikian pula seorang pecinta tidak pernah lelah menyebut Hu Allah. Para sufi mengatakan, barang siapa yang sibuk dengan Hu Allah, maka hatinya akan menjadi lautan yang luas. Hatinya tidak mudah goyah oleh badai kehidupan, tidak mudah runtuh oleh masalah dunia, karena ia sudah terbiasa dengan ketenangan yang datang dari Allah. Apakah engkau pernah melihat seseorang yang wajahnya selalu teduh meski hidupnya sederhana? Itu bukan karena ia tidak punya masalah, tetapi karena hatinya penuh dengan zikir. Hati yang basah dengan zikir akan memancarkan keteduhan kepada wajah, kepada ucapan, bahkan kepada setiap langkah. Orang yang sibuk dengan Hu Allah tidak lagi sibuk membicarakan dunia. Mereka tidak tertarik membandingkan harta, tidak iri dengan jabatan, tidak gusar melihat kebahagiaan orang lain karena hatinya sudah kenyang dengan Allah. Mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada dunia, yaitu rasa dekat kepada Tuhannya. Kata Hu bukan sekadar seruan, ia adalah rahasia. Dengan menyebut Hu, engkau sedang mengakui bahwa Dia ada, meski mata tidak bisa melihat. Dengan menyebut Allah, engkau sedang menyebut nama paling agung, nama yang membuat langit dan bumi tunduk. Dua kata ini, jika dipadukan menjadi zikir yang luar biasa. Banyak hati yang sembuh karena zikir ini. Banyak jiwa yang kembali hidup karenanya. Banyak orang yang menemukan arah hidup kembali setelah lama tersesat, hanya karena mereka kembali kepada zikir Hu Allah. Jika dunia menghimpitmu, sebutlah Hu Allah. Jika kesedihan menutup jalanmu, sebutlah Hu Allah. Jika engkau bingung tidak tahu harus kemana, sebutlah Hu Allah. Maka lihatlah bagaimana jalan mulai terbuka, bagaimana beban mulai terasa ringan, bagaimana hati kembali menemukan cahaya. Hati yang berzikir tidak pernah dibiarkan kosong. Allah selalu menurunkan cahayanya kepada hati yang menyebutnya. Dan cahaya itu bukan hanya ketenangan, tetapi juga petunjuk. Ia menuntunmu mengambil keputusan. Ia menenangkanmu dalam kesulitan. Ia membuatmu kokoh meski dunia mengguncangmu. Zikir Hu Allah bukan hanya ibadah, ia adalah rahmat. Ia menyejukkan pikiran, mengobati luka batin, bahkan menguatkan tubuh yang lemah. Banyak orang yang mencari penyembuhan di luar, padahal kunci ketenangan sudah ada di dalam, yaitu zikir yang terus mengingat Allah. Hati tanpa zikir ibarat tanah kering tanpa air. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana kecuali kegersangan. Tetapi hati yang selalu menyebut Hu Allah akan seperti taman yang disirami hujan. Ia subur, ia hidup, ia penuh warna. Maka jangan biarkan lidahmu kering dari zikir. Jangan biarkan hatimu keras karena lupa pada Allah. Basahilah keduanya dengan Hu Allah agar hidupmu selalu segar, selalu bercahaya, selalu damai. Apakah engkau tahu mengapa para wali Allah wajahnya bersinar? Bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka bebas masalah, tetapi karena hati mereka penuh dengan Allah. Mereka selalu mengulang Hu Allah sampai jiwa mereka larut dalam cintanya. Dan ketika cinta itu memenuhi hati, dunia tidak lagi menakutkan. Dunia tidak lagi membuat resah. Dunia hanya menjadi ladang singgah, bukan tujuan akhir. Karena tujuan akhir hanyalah Allah. Maka jangan tunda lagi. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah sekarang. Tarik nafas dan ucapkan Hu. Hembuskan nafas dan ucapkan Allah. Biarkan zikir itu menjadi bagian dari hidupmu.
Biarkan ia menyatu dengan setiap gerakanmu. Jika engkau ulangi terus, engkau akan merasakan perubahan. Engkau akan merasa lebih damai, lebih tenang, lebih kuat. Engkau akan merasakan bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada siapapun yang engkau kenal. Inilah zikir yang tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak waktu, tetapi dampaknya luar biasa. Ia adalah kunci untuk membuka pintu ketenangan, pintu cinta, dan pintu rahmat. Hu Allah, kalimat pendek yang mampu mengguncang hati, yang mampu menyinari jiwa, yang mampu mengubah hidup. Jadikan ia sahabatmu di setiap waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Karena sejatinya, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain bersama Allah. Dan bersama Allah tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cukup Hu Allah, maka hatimu akan selalu hidup. Ada rahasia besar di balik zikir Hu Allah. Saat engkau menyebutnya, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu yang paling agung. Allah berfirman, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu." Bayangkan, saat engkau menyebut namanya di bumi, Allah yang Maha Agung menyebut namamu di sisi para malaikat. Bukankah itu kemuliaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini? Zikir Hu Allah bukan hanya sekadar lafaz di bibir. Ia adalah ikatan cinta yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Ia membuat seorang hamba merasa dekat, meski semua orang menjauh darinya. Dunia bisa melupakanmu, tetapi Allah tidak pernah melupakanmu. Dunia bisa menolakmu, tetapi Allah tidak pernah menolakmu. Inilah makna sejati dari Hu Allah. Ketika engkau mengulang kalimat ini, engkau sedang menyelam ke dalam samudera tauhid. Engkau sedang menegaskan bahwa tidak ada tujuan selain Dia, tidak ada penolong selain Dia, tidak ada sandaran selain Dia. Maka orang yang terbiasa dengan zikir ini akan selalu merasa kokoh. Meski badai datang, meski ujian menimpa, hatinya tetap teguh karena ia bersandar pada Allah, bukan pada dunia. Hu Allah bukan hanya membasahi lidah, tetapi juga menghidupkan hati. Banyak hati yang sebelumnya keras akhirnya luluh karena zikir. Banyak hati yang sebelumnya gelap akhirnya bercahaya karena zikir. Banyak hati yang sebelumnya gelisah akhirnya damai karena zikir. Bayangkan sebuah rumah yang lama tidak pernah ditempati, ia akan gelap, berdebu, dan penuh sarang laba-laba. Begitu pula hati yang lama tidak berzikir, ia akan gelap, kering, dan mudah dimasuki godaan. Tetapi ketika zikir kembali hidup, cahaya pun masuk, hati pun bersih, dan jiwa pun kembali lapang. Zikir Hu Allah adalah pembersih hati. Ia adalah cermin yang membuatmu bisa melihat dirimu dengan jernih. Ia adalah cahaya yang membuatmu bisa melihat jalan hidupmu dengan jelas. Tanpa zikir, engkau seperti berjalan dalam kegelapan. Dengan zikir, engkau berjalan dalam terang. Orang yang hatinya penuh dengan Hu Allah akan melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tidak lagi serakah karena ia tahu semua milik Allah. Ia tidak lagi iri karena ia tahu rezeki sudah diatur Allah. Ia tidak lagi takut kehilangan karena ia tahu semua akan kembali kepada Allah. Inilah kekuatan zikir. Ia mengubah pandangan hidup. Ia mengubah cara hati memandang dunia. Ia membuat hidup yang berat terasa ringan. Ia membuat jalan yang sempit terasa lapang. Ia membuat kesulitan menjadi peluang untuk lebih dekat dengan Allah. Saudaraku, jika engkau ingin ketenangan yang sejati, jangan cari pada dunia. Dunia penuh tipu daya, dunia penuh perubahan. Hari ini tertawa, esok menangis. Hari ini kaya, esok miskin. Hari ini sehat, esok sakit. Tidak ada yang abadi di dunia, tetapi Allah tidak berubah. Dialah yang kekal. Dialah yang selalu ada. Maka peganglah zikir Hu Allah agar hatimu selalu terikat dengan yang kekal, bukan dengan yang fana. Ketika engkau menyebut Hu Allah, engkau sebenarnya sedang melatih hatimu untuk selalu kembali kepada Allah. Zikir ini adalah kompas yang menuntunmu setiap kali engkau tersesat. Ia adalah jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut dalam arus dunia. Ia adalah pelita yang menuntunmu melewati kegelapan. Rasulullah bersabda bahwa hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat dan penawarnya adalah zikir kepada Allah. Maka jangan biarkan hatimu berkarat, jangan biarkan hatimu keras. Lembutkan ia dengan zikir, basahi ia dengan Hu Allah. Setiap kali engkau mengucapkan Hu Allah, bayangkan engkau sedang mengetuk pintu surga. Setiap kali engkau mengulanginya, bayangkan engkau sedang dibersihkan dari dosa.
Setiap kali engkau merasakannya, bayangkan engkau sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah. Allah bukan sekadar doa, ia adalah kehidupan. Ia adalah makanan jiwa, ia adalah udara hati. Tanpa itu, hati akan mati. Tanpa itu, jiwa akan kering. Tetapi dengannya, hati akan hidup, jiwa akan subur, hidup akan penuh makna. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa Allah. Jangan biarkan malammu kosong dari zikir ini. Dunia ini singkat, hidup ini cepat. Kita semua sedang berjalan menuju akhir, dan hanya hati yang penuh dengan Allah yang akan selamat pada akhirnya. Zikir Allah adalah bekal perjalananmu. Ia adalah pelindungmu di dunia. Ia adalah cahaya di kuburmu. Ia adalah teman setia di hari kebangkitanmu. Maka jangan sia-siakan kalimat ini. Jangan abaikan hadiah besar ini. Ucapkanlah Allah dikala senang maupun susah. Ucapkanlah Allah dikala ramai maupun sepi. Ucapkanlah Allah dikala sehat maupun sakit. Biarkan ia menjadi napasmu, biarkan ia menjadi denyut jantungmu, biarkan ia menjadi inti dari hidupmu. Dan ketika engkau terbiasa dengannya, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Engkau akan merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Engkau akan merasakan cinta yang begitu besar. Engkau akan merasakan damai yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Inilah rahasia dari zikir Allah. Rahasia yang telah membuat para pecinta Allah rela menghabiskan hidupnya hanya untuk menyebut namanya. Rahasia yang membuat mereka tidak tertarik pada dunia. Rahasia yang membuat hati mereka bercahaya hingga wajah mereka pun memancarkan ketenangan. Maka ikutilah jejak mereka. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan hidupmu hampa. Isi dengan Allah, hidupkan dengan Allah, dan kembalilah kepada Allah dengan hati yang penuh cinta. Para arif billah, para pecinta sejati Allah, tidak pernah merasa lelah menyebut Allah. Bahkan ketika lidah mereka diam, hati mereka tetap berzikir. Bahkan ketika mata mereka terpejam dalam tidur, ruh mereka tetap mengingat Allah. Inilah yang disebut zikir daim, zikir yang terus-menerus tanpa henti. Zikir yang mengalir seperti darah di dalam tubuh, zikir yang menyatu dengan napas, zikir yang menjadi hidup itu sendiri. Mereka merasakan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Dunia hanyalah tempat persinggahan sebentar. Maka satu-satunya bekal yang paling berharga adalah mengingat Allah. Mereka berkata, barang siapa hatinya kosong dari Allah, maka ia akan diguncang oleh dunia. Tetapi barang siapa hatinya penuh dengan Allah, maka dunia tidak mampu mengguncangnya. Itulah mengapa zikir Allah begitu penting. Ia bukan sekadar ibadah tambahan, ia adalah kebutuhan jiwa. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan, seperti paru-paru yang membutuhkan udara, hati pun membutuhkan zikir. Tanpa zikir, hati akan sakit. Tanpa zikir, hati akan keras. Tanpa zikir, hati akan gelap. Tetapi dengan Allah, hati akan lembut, hati akan bercahaya, hati akan hidup. Para pecinta Allah tidak menunggu waktu tertentu untuk berzikir. Mereka tidak menunggu masjid, tidak menunggu majelis. Mereka berzikir kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Saat berjalan, mereka berzikir. Saat duduk, mereka berzikir. Saat bekerja, mereka berzikir. Karena bagi mereka, hidup adalah zikir dan zikir adalah hidup. Zikir Allah telah menjadi darah mereka. Ia telah menjadi bagian dari jiwa mereka. Mereka tidak bisa lepas darinya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, seperti api yang tidak bisa hidup tanpa oksigen, demikianlah hati seorang pecinta yang tidak bisa hidup tanpa Allah. Jika engkau ingin merasakan kedekatan itu, mulailah dengan zikir ini. Jangan anggap enteng. Jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa menyebut Allah. Jangan biarkan malam pun berlalu tanpa mengingat namanya. Karena dunia ini fana, tetapi Allah kekal. Dunia ini berubah, tetapi Allah tetap. Dunia ini menipu, tetapi Allah adalah kebenaran. Maka ikatlah hatimu dengan sesuatu yang kekal. Jangan ikat hatimu dengan sesuatu yang fana. Jika engkau ikat hatimu dengan dunia, engkau akan kecewa. Tetapi jika engkau ikat hatimu dengan Allah, engkau akan selalu bahagia. Allah bukan sekadar kata. Ia adalah tali yang menghubungkanmu dengan Allah. Ia adalah jembatan yang membawamu kepada cintanya. Ia adalah pintu yang membawamu kepada rahmatnya. Dan siapa saja yang masuk melalui pintu itu
tidak akan pernah dikecewakan. Para arif billah merasakan manisnya zikir ini. Mereka mengatakan, andai saja para raja tahu kenikmatan yang ada di hati kami, niscaya mereka akan berperang untuk merebutnya. Namun kenikmatan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diperebutkan karena ia adalah hadiah khusus dari Allah bagi hamba yang dekat dengannya. Ketika engkau mengucapkan Hu Allah, engkau sedang melatih hatimu untuk bergantung hanya kepada Allah. Engkau sedang melatih jiwamu untuk tidak terpikat oleh dunia. Engkau sedang melatih dirimu untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata tauhid. Orang yang terbiasa dengan Hu Allah akan berbeda pandangannya. Mereka tidak takut miskin karena rezeki datang dari Allah. Mereka tidak takut sakit karena kesehatan pun milik Allah. Mereka tidak takut kehilangan karena semua hanyalah titipan dari Allah. Dan mereka tidak takut mati karena mati hanyalah jalan untuk bertemu Allah. Zikir Hu Allah menjadikan hidup ringan. Ia membuat jiwa lapang. Ia membuat hati lembut. Ia membuat wajah bercahaya. Inilah buah dari zikir yang ikhlas, buah dari cinta yang tulus, buah dari hati yang selalu hadir bersama Allah. Maka jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan lidahmu kering. Jadikan Hu Allah sebagai sahabatmu setiap waktu. Rasakan ia mengalir dalam napasmu. Rasakan ia mengisi seluruh hatimu. Biarkan ia menjadi cahaya dalam hidupmu. Dan jika engkau istiqamah dalam zikir ini, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau akan merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Engkau akan merasakan cinta yang begitu besar. Engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Inilah yang dirasakan para pecinta Allah. Inilah yang membuat mereka rela meninggalkan dunia. Inilah yang membuat mereka bahagia meski hidup sederhana. Inilah yang membuat wajah mereka selalu tenang, langkah mereka selalu ringan, dan hati mereka selalu damai. Maka ikutilah jejak mereka. Jadikan Hu Allah sebagai napasmu. Jadikan Hu Allah sebagai detak jantungmu. Jadikan Hu Allah sebagai pusat hidupmu. Karena dengan itu, engkau akan selalu dekat dengan Allah. Engkau akan selalu bersama Allah. Engkau akan selalu diliputi cinta Allah. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup ini akan kembali kepada satu titik, yaitu Allah. Kita dilahirkan olehnya, kita diberi kehidupan olehnya, kita berjalan di buminya, dan akhirnya kita akan kembali kepadanya. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Segala sesuatu yang engkau cintai akan pergi, segala yang engkau miliki akan lenyap, segala yang engkau banggakan akan sirna. Maka jangan letakkan hatimu pada sesuatu yang fana. Letakkan hatimu hanya pada yang kekal. Hu Allah adalah jalan untuk menjaga hatimu tetap terikat kepada yang kekal. Dengan zikir ini, engkau mengingat bahwa hidup hanyalah titipan. Engkau mengingat bahwa harta hanyalah amanah. Engkau mengingat bahwa keluarga hanyalah pinjaman. Engkau mengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan. Dan engkau mengingat bahwa tujuan akhir kita hanyalah Allah. Sungguh, tidak ada yang lebih indah daripada saat hati benar-benar yakin bahwa Allah selalu dekat. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada ketika engkau sadar, meski seluruh manusia meninggalkanmu, Allah tetap bersamamu. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur hidupmu dan Dia tidak pernah salah dalam mengatur. Zikir Hu Allah mengajarkan kita untuk pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi pasrah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pasrah berarti engkau berusaha sebaik mungkin, lalu engkau serahkan hasilnya kepada Allah. Pasrah berarti engkau percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Dan hati yang pasrah adalah hati yang tenang, hati yang bebas dari resah, hati yang bebas dari gelisah. Jika engkau merasa hidupmu sempit, perbanyaklah Hu Allah. Jika engkau merasa hatimu gelap, perbanyaklah Hu Allah. Jika engkau merasa hidupmu penuh masalah, perbanyaklah Hu Allah. Karena dengan itu, engkau sedang membuka pintu cahaya, engkau sedang mengetuk pintu rahmat, engkau sedang mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Jangan menunda untuk berzikir. Jangan berkata, aku akan berzikir nanti setelah aku tua, setelah aku longgar, setelah aku selesai dengan urusan dunia. Karena ajal tidak pernah menunggu. Ajal bisa datang kapan saja, tanpa memberi kabar, tanpa memberi kesempatan lagi. Maka mulailah sekarang, detik ini juga, dengan menyebut Hu Allah. Lidahmu mungkin lelah, tetapi hatimu tidak akan pernah bosan.
karena hati memang diciptakan untuk mengingat Allah. Maka jangan biarkan ia kelaparan tanpa zikir. Jangan biarkan ia kehausan tanpa cahaya. Jangan biarkan ia mati tanpa mengingat Allah. Ketika engkau sudah terbiasa dengan Allah, engkau akan merasakan hidupmu berubah. Engkau tidak lagi mudah marah. Engkau tidak lagi mudah kecewa. Engkau tidak lagi mudah iri. Engkau tidak lagi mudah takut. Karena hatimu telah dipenuhi oleh Allah. Dan ketika Allah memenuhi hati, tidak ada lagi ruang bagi kegelapan. Orang-orang yang istiqamah dalam Allah akan merasakan manisnya iman. Mereka akan merasakan damainya hati. Mereka akan merasakan ringan dalam menghadapi ujian. Mereka akan merasakan nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan nikmat itu lebih berharga daripada segala kenikmatan dunia. Maka jadikanlah Allah sebagai bekal hidupmu. Bawalah ia kemanapun engkau pergi. Jadikan ia teman dalam kesendirianmu. Jadikan ia cahaya dalam kegelapanmu. Jadikan ia penguat dalam kelemahanmu. Jadikan ia obat dalam sakitmu. Jadikan ia penuntun dalam kebingunganmu. Ingatlah, ketika engkau berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, semua amalmu akan ditimbang. Semua hartamu tidak berguna. Semua jabatanmu tidak berarti. Semua sanjungan manusia tidak ada nilainya. Yang tersisa hanyalah hatimu. Dan jika hatimu penuh dengan Allah, engkau akan selamat. Zikir Allah adalah jalan untuk memenuhi hati dengan Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Jangan habiskan umurmu untuk sesuatu yang fana. Gunakan napasmu untuk menyebut namanya. Gunakan waktumu untuk mengingatnya. Gunakan hidupmu untuk mendekat kepadanya. Dan ketika ajal itu datang, semoga kalimat terakhir yang keluar dari bibirmu adalah Allah. Semoga detik terakhir hidupmu dipenuhi dengan cahaya. Semoga pintu akhiratmu terbuka dengan lembut. Semoga wajahmu bercahaya karena engkau wafat dengan mengingat Allah. Inilah tujuan akhir dari zikir. Bukan sekadar menenangkan hati di dunia, tetapi menyiapkan akhir yang indah di hadapan Allah. Maka jangan ragu, jangan tunda, jangan lelah. Ucapkan Allah dengan penuh cinta, dengan penuh pasrah, dengan penuh harap. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang hidup dengan zikir, yang tenang dengan zikir, dan wafat dengan zikir. Semoga Allah meridai kita, mencintai kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama para kekasih-Nya. Allah, Allah, Allah. Dialah awal kita, dialah akhir kita, dialah tujuan kita, dan dialah cinta kita yang sejati.